Saya nanya. Pertanyaan penting banget. Enggak. Allah yang lagi ngelihat kita sekarang, ini selalu ngasih yang terbaik, jarang ngasih yang terbaik, atau nggak pernah ngasih yang terbaik? Allah di hidup kita selalu ngasih yang terbaik, jarang atau nggak pernah? Coba jawab dulu. Ayo teman-teman jawab dulu, ya. Ayo kita jawab dulu. Yang lagi nyimak silahkan dijawab dulu. Allah ini selalu ngasih yang terbaik, Selalu, jarang ngasih yang terbaik, atau nggak pernah ngasih yang terbaik? Kalau Kang Hari sendiri? Selalu ngasih yang terbaik. Every single time? Every single minute, second. Masya Allah. Jawabannya udah kelihatan belum? Kawan-kawan yang komen di situ apa jawabannya? Selalu belum. Oh, ini delay ya. Delay 1 menit. Oke. Jadi selalu, jarang atau nggak pernah? Selalu Ya. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua. Itu dikunci jawabannya. Jadi ada nggak yang namanya masalah dan musibah? Harus dijawab. Allahu Akbar. Kalau ngikutin yang pertama tadi, nggak ada sih. Jadi apa dong nyebutnya? Aduh, aku pengen nangis dulu ya. Mana tisu? Nggak ada tisu di panitia. Aduh. Itu yang saya coba renungin. Iya, kita sering ngeklaim Allah, engkau selalu ngasih yang terbaik. Allah tuh, kita nih kebanyakan ngomongin Allah, tapi jarang ngomong sama Allah. Efeknya ya, kita tahu tapi nggak kenal. Tahu tapi nggak paham. Sama, balik lagi yang tadi. Allah selalu ngasih yang terbaik, jarang ngasih yang terbaik atau nggak pernah. Pasti kita jawabnya selalu masalah ngasih yang terbaik. Pertanyaan kedua, jadi ada nggak yang namanya masalah dan musibah? Dan rata-rata refleksnya jawabnya, ada lah mas. Itu aneh. Itu nggak nyambung. Itu kalau bahasa ilmiahnya contradictio interminis. Aduh, gaya banget sih. Artinya kontradiktif. Dan saya baru menemukan itu kontradiktif barusan. Oh, ternyata di kepala gue masih kontradiksi ya. Kalau iya emang Allah selalu sayang, selalu kasih yang terbaik, berarti nggak ada itu dong. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan selalu ada kemudahan, berarti bukan kesulitan apa gimana Mas Ren? Saya ngelihat Allah tuh terlalu baik sama kita. Kita selalu bilangnya ini masalah dan musibah. Ini kan jadi kontradiktif dengan jawaban yang pertama kan. Iya. Semua yang terbaik. Tapi ketika yang terbaik datang dari Allah, nggak sesuai dengan kacamata nafsu kita, kita selalu label itu dengan masalah dan musibah. Pertanyaan saya, gimana kira-kira yang ngasih? Rasanya gimana? Ngelihat kita kayak gitu. Kamu kan minta yang terbaik nih, tak kasih yang terbaik menurutku loh. Kang Hari kalau anaknya minta truk, anak balitanya minta truk, dikasih nggak kan? Enggak. Jahat nggak artinya? Enggak. Baik justru kan? Menurut siapa? Kang Hari kan? Ya. Tapi menurut anaknya gimana? Wah, bisa jadi. Nggak sayang ya. Itu seringnya kita menggunakan sudut pandang kita. Padahal bisa jadi menurutmu nggak baik, ternyata itu paling baik. Bisa jadi menurutmu baik, itu nggak baik. Semua kalau dilepas ke Allah kan kawan. Semua kalau dipercayakan ke Allah, insya Allah Allah nggak zalim. Terasanya ya Allah ini masalah musibah mas. Temukan cintanya Allah, teman-teman akan tenang aja nanti ya. Semua yang terbaik dari Allah. Makanya sampai Ali ngomongnya, aku bersyukur jika doaku dikabulkan sama Allah. Tapi aku lebih bersyukur jika doaku tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa kira-kira? Karena yang pertama, kenapa dulu Kang kira-kira? Aku bersyukur kalau doaku dikabulin. Tapi aku lebih bersyukur kalau doaku gak dikabulin. Ya karena pada saat itu Ali jadi bisa merasakan, Imam Ali jadi bisa merasakan betapa Allah tuh lagi sayang banget sama dia ketika tidak mengabulkan, karena yakin bahwa Allah selalu ngasih yang terbaik. Khawatir bisa lupa. Itu. Gitu nggak sih? Ini kalimat kepasrahan luar biasa dari seorang hamba di level tertinggi itu. Aku bersyukur ketika doaku dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena berarti doaku sedang sesuai dengan takdir terbaik dari Allah. Bentar, doaku sedang sesuai dengan takdir terbaik dari Allah. Sedangkan aku nggak bisa membaca catatan ini. Tolong ambilin, geser sini. Iya. Nggak apa-apa, digeserin aja ke sini. Punten ya. Oke, dari jauh ya. Kang Ari minta yang bisa ngelihat
orang pantauan YouTube handphonenya Ridwan kah atau siapa? Sedangkan aku lebih bersyukur ketika doaku tidak dikabulkan sama Allah. Ini yang luar biasa. Kalau yang pertama oke. Tapi yang kalimat kedua ini luar biasa. Kenapa? Dia lebih bersyukur ketika doanya nggak dikabulin sama Allah. Jawabannya adalah karena yang pertama tadi adalah inginku, yang kali ini adalah inginnya Allah. Aku sedang diselamatkan dari keinginanku sendiri yang buruk, dan yang sedang berlaku hari ini adalah takdir terbaik dari Allah. Jadi kalau dibilang ada masalah atau musibah, ada apa enggak? Kalau saya pribadi ngelihatnya sih enggak ada. Semua yang terbaik. Kalaupun menurut kita nggak enak, insya Allah itu sayur bayam. Sayur bayam itu maksudnya apa ya? Kang Hari punya anak sakit anemia. Teman-teman semua punya anak sakit anemia, kurang darah merah. Akhirnya browsing makanan apa yang paling pas untuk orang sakit anemia anaknya. Dicarilah dapat sayur bayam ternyata. Ya. Tapi ketika ngeliat sayur bayam, kita langsung ngeliat gini, aduh anak saya nih nggak suka sayur bayam, tapi dia butuh. Tetap bikinin nggak kira-kira? Dibikinin. Akhirnya dibikinin kan, sepenuh hati, susah payah, bikin lama, terus ditaruh di tudung saji. Anak itu pulang dengan muka bete, terus ngeliat kita cuman micingin mata gitu doang, karena kecapean. Nah gimana hari ini nak sekolahnya? Biasa aja bu. Ayo udah nggak apa-apa kamu capek ya. Itu udah ibu bikinin makanan tuh di meja. Ibunya nggak ngomong kamu pasti suka, enggak. Tapi ibunya ngomong kamu butuh itu nak. Akhirnya anak itu datang ke meja makannya, dibuka tudung sajinya, selek, dan dia nemuin makanan yang dia nggak suka. Dan itu diginiin. Ibu bisa masak nggak sih? Tahu nggak saya nggak suka sayur bayam ini. Kenapa dibikinin? Iya ibu tahu kamu nggak suka, tapi itu kamu butuh itu nak. Enggak, bikinin saya spaghetti. Nah itu dimakan dulu biar sedikit buat kamu sehat. Enggak, bikin spaghetti. Nah cobain. Akhirnya dibanting sama anaknya. Perang, cepetan, bikin spaghetti. Kira-kira jadi ibunya rasa gimana? Kalau kita jadi orang tua ini? Pedih, pengen marah. Sering nggak kita kayak gitu? Ke Allah. Sayur bayam itu adalah penggambaran hal yang nggak enak untuk kita. Tapi kita butuh digituin sama Allah. Ren, kamu butuh dikasih utang kayak sekarang. Ren, kamu butuh dibikin perusahaanmu hancur kayak sekarang. Ren, kamu butuh difitnah sama orang kayak sekarang. Mas, kamu butuh fisikmu sakit. Kalau kamu nggak dikasih kayak gituan, sayur bayam kayak gituan, kamu nggak sehat-sehat. Fisikmu sehat, tapi hatimu yang mati. Tapi kita seringin nolak kan. Perang. Ya Allah, saya kan minta yang terbaik, malah dikasih kayak gini, gimana sih ceritanya? Nolak takdir terbaik. Sayur bayam dibanting. Tapi apa ceritanya kalau si anak tadi buka tudung saji tadi, kita nih, kemudian dia ambil nih sayur bayamnya, dia tahu nggak suka tapi dia ambil, terus duduk samping ibunya, duduk samping kita sebagai orang tua, terus dia makan dengan lahapnya, dipaksain. Bu makasih ya bu ya, saya sangat butuh ini bu, nggak ngomong suka, saya sangat butuh ini bu, makasih ya bu. Kita ngeliat anak itu maksain makan itu walaupun nggak enak, rasanya gimana? Dalam hati kita ngomong gini nih, nah kamu jangankan spaghetti nak, kalau udah sehat es krim setruk ibu beliin nak, kamu nggak minta ibu beliin nak. Kalau kita bisa ngerespon semua hal yang nggak enak, yang kita lihat masalah dan musibah itu dengan kata alhamdulillah, makasih ya Allah ya, saya butuh diginiin, kau lebih tahu kebutuhan saya ya Allah. Lihat apa yang terjadi, let's see what will happen. Bersabar kayak begitu, pemaknaan yang kayak gitu, pertama memaknai dulu, terus bersabar seperti itu, selalu aware dengan koneksi yang kayak begitu. Ketika timeline tidak mengizinkan untuk cepat mengubahnya, gimana supaya bisa sabar terus? Kan nggak mungkin juga Mas Ren, ya udahlah, gue sabar aja. Ini Allah lagi mencintai aku nih, karena ini adalah keinginannya Allah. Terus mendem aja, diam aja, nggak move on gitu. Kan nggak bisa cuma langit doang dong. Harus ada ikhtiar bumi juga yang diikhtiarkan. Tapi ikhtiar bumi nggak akan jalan kalau hatinya belum beres. Ikhtiar bumi nggak akan jalan kalau hatinya belum beres. Ya. Jadi banyak, kadang kita nyari obat, tobat aja belum padahal. Jangan nyari obat dulu, tapi tobat dulu.
Maksudnya apa? Gak akan datang, kan kita temanya pertolongan Allah kan? Pertolongan Allah. Kita bahkan belum masuk ke temanya ini kan. Masih kemana-mana. Gak akan datang pertolongan Allah selama masih ada hati-hati yang marah sama Rabbnya. Masih ada Mas. pertolongan Allah nggak akan datang kepada seseorang selama hatinya masih ada marah dan nggak terima sama ketentuan dari Rabbnya. Dan meskipun kita tuh self development trainer, oh Tuhan terima kasih apapun yang terjadi, tapi di hatinya masih dongkol sedikit. Dongkol akan apa? Ya dongkol karena nggak sesuai dengan keinginan. Pengennya kan omset gue segini sebulan ini, tetapi tidak terjadi. Makasih ya Allah, aku tahu bersyukur itu akan menambah, melipat gandakan rasa syukur yang datang lainnya. Tapi ada aja dongkol dan nggak nerima. Ternyata pertolongan Allah ya itu akan makin jauh kalau masih ada sedikit yang kayak begitu, Mas. Kan doanya Nabi Musa apa? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, kemudian mudahkan urusanku, kan gitu ya. Jadi ketika hatinya lapang, urusannya itu lebih mudah. Ketika masih sempit, artinya dia belum beres, belum berdamai dengan dirinya sendiri, mau ngelakuin usaha kayak gimana pun pasti munculnya usahanya karena berontak, kalau nggak ketakutan, dan itu nggak produktif. Ya nggak sih? Kalau kita lagi tertekan tuh, kita mau ngelakuin apa-apa juga kayaknya nggak produktif karena ketakutan, diancam terus, lagi jalan sedikit, lagi ngebangun usaha dikit, mau bangkit, mau on, tiba-tiba ada ancaman masuk penjara, ada ini, hopeless lagi, ininya belum beres. Cara membereskan itu gimana? Bukan bersabar itu yes, tapi yang paling ringan adalah teman-teman ngadu aja, udah curhat aja sama Allah. Ya Allah, di sini saya sempit banget ya Allah, ini berat banget. Kalau kita jadi di dunia trainer kan, kalau lagi deg-degan, ngomongin aja kita deg-degan, kan lama-lama nggak deg-degan, ya nggak? Iya. Sama ngomong ke Allah juga gitu. Kalau kita lagi takut, bilang aja takut. Ya Allah, saya takut nih ngadepin besok. Itu nanti takutnya dihilangin sama Allah. Tadi lagi kuncinya kita nih kebanyakan ngomongin Allah, tapi jarang ngomong sama Allah. Itu aja, Kang. Masya Allah.